wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wafa Ujah. Saya dari jurusan Informatika angkatan 2024 dari kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang operator relasional dan aturan untuk pertidaksamaan. Nah, di sini kita akan membahas operator relasional dan bagaimana aturannya diterapkan dalam pertidaksamaan. Nah, perjalanan kita ini akan membawa kita untuk melalui dasar-dasar operator relasional, nah aturan untuk menyelesaikan pertidaksamaan, dan juga contoh praktis untuk membantu kita semua untuk memahami konsep ini dengan baik. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya kita ke pengenalan operator relasional terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu dulu pengertian dan kegunaan ini saya masukkan. Jadi, bagaimana sih kegunaan dan manfaat kita belajar operator relasional ini di dalam kehidupan informatika ini? Nah, operator relasional ini digunakan untuk membandingkan dua nilai atau ekspresi. Nah, hasilnya adalah nilai boolean, yaitu benar atau salah. Nah, kegunaannya dalam informatika juga ini, operator relasional sangat penting dalam pemrograman untuk mengontrol aliran pemrograman, menentukan kondisi, dan membuat keputusan. Oke, segitu saja. Kita lanjut. Nah, operator relasional. Nah, di sini ada beberapa operator ya. Yang pertama yaitu lebih dari atau lebih besar dari, yaitu membandingkan dua nilai untuk melihat apakah nilai pertama lebih besar dari nilai kedua. Nah, ada juga lebih kecil dari, yaitu membandingkan dua nilai untuk melihat apakah nilai pertama lebih kecil dari nilai kedua. Nah, ada juga operatornya yaitu lebih besar sama dengan, yaitu membandingkan dua nilai untuk melihat apakah nilai pertama lebih besar atau sama dengan keduanya. Nilai kedua. Oke, lanjut kita ke lebih kecil sama dengan, yaitu membandingkan dua nilai untuk melihat apakah nilai pertama lebih kecil atau sama dengan nilai kedua. Oke, selanjutnya ada sama dengan. Nah, yaitu membandingkan dua nilai untuk melihat apakah kedua nilai itu sama. Nah, ada juga tidak sama dengan, membandingkan dua nilai untuk melihat apakah kedua nilai tidak sama. Oke, lanjut. Aturan dasar pertidaksamaan. Nah, di sini aturan dasarnya ada 4. Yang pertama, menambahkan atau mengurangkan. Nah, jika kita menambahkan atau mengurangkan nilai yang sama kedua sisi pertidaksamaan, tanpa pertidaksamaan tidak berubah. Yang kedua, mengalihkan atau membagi. Nah, jika kita mengalihkan atau membagi kedua sisi pertidaksamaan dengan nilai positif, tanda pertidaksamaan tidak berubah. Namun, jika kita mengkalikan atau membagi dengan nilai negatif, tanda pertidaksamaan harus dibalik. Nah, ada yang ketiga yaitu solusi pertidaksamaan. Nah, di sini solusi dari pertidaksamaan adalah himpunan semua nilai yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, yang keempat yaitu notasi interval. Nah, solusi pertidaksamaan seringkali dinyatakan dalam notasi interval yang menggunakan tanda kurung untuk menunjukkan batas interval. Oke, lanjut. Nah, menyesuaikan pertidaksamaan satu variabel. Nah, langkah pertama yaitu kita harus sederhanakan dulu pertidaksamaan dengan menggabungkan suku-suku sejenis. Nah, langkah kedua yaitu gunakan aturan dasar pertidaksamaan untuk mengisolasi variabel. Nah, langkah ketiga yaitu tulis solusi dalam notasi interval atau pada garis bilangan. Oke, lanjut. Oke, nah ini contoh kasusnya ya. Contoh kasus pertidaksamaan satu variabel. Nah, di sini persamaannya yaitu ada 2x tambah 5 kurang dari 11. Nah, langkah pertamanya yaitu kita langsung mengisi saja
yaitu langkah pertama yaitu 2x kurang dari 6. Nah, langkah kedua yaitu x kurang dari 3. Nah, solusinya yaitu xe kurang min tak hingga dan 3. Oke, lanjut. Nah, ada juga pertidaksamaan dua variabel. Nah, pertama definisi. Pertidaksamaan dua variabel melibatkan dua variabel dan tanda pertidaksamaan. Nah, yang kedua ada grafik. Nah, solusi pertidaksamaan dua variabel direpresentasikan sebagai daerah yang diarsir pada bidang kartesius. Nah, yang ketiga yaitu bentuk umum pada pertidaksamaan dua variabel yaitu AX tambah BY kurang dari C atau AX tambah BY lebih dari C. Oke, lanjut. Nah, contoh kasus pertidaksamaan dua variabel. Yang pertama, persamaannya yaitu Y kurang dari 2X tambah 1. Nah, langkah pertama yaitu gambar garis Y sama dengan 2X tambah 1. Nah, langkah kedua yaitu pilih titik uji, misalnya 0,0. Nah, langkah ketiga yaitu arsir daerah yang memuat titik uji jika memenuhi pertidaksamaan. Oke, lanjut. Nah, pertidaksamaan sistem. Nah, kumpulan dari dua atau sistem yaitu kumpulan dari dua atau lebih pertidaksamaan yang dihubungkan dengan dan atau. Nah, solusi. Nah, himpunan semua titik yang memenuhi semua pertidaksamaan dalam sistem tersebut. Nah, representasinya adalah dapat direpresentasikan dengan menggambarkan grafik semua pertidaksamaan dan menentukan daerah potongannya. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.